Selamat siang Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Salam sejahtera untuk kita semua. Di hari ini, saya akan membawakan sebuah renungan singkat yang diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 21 yang berbunyi, "Tidak semua orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan barang siapa melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Saudara-saudari, renungan dari ayat ini mengajak kita untuk merenungkan betapa pentingnya bukan hanya mengakui Tuhan, tetapi juga melakukan kehendak-Nya. Ayat ini menegaskan bahwa sekedar mengakui Tuhan tidak cukup, penting untuk menyertakan tindakan yang sesuai dengan iman kita. Kristiani bukan hanya tentang perkataan, tetapi juga tentang perbuatan. Hidup yang sesuai dengan kehendak Allah menjadi bukti iman yang hidup. Saudara-saudari, kita dipanggil untuk melakukan kehendak Bapa yang di surga. Ini mencakup hidup sesuai dengan ajaran dan nilai-nilainya. Pentingnya untuk mencari dan memahami kehendak Tuhan melalui doa, bacaan Alkitab, dan pengalaman rohani, lalu berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayat ini menyoroti kesetiaan sejati kepada Tuhan, bukan hanya dalam momen-momen tertentu atau ketika kita membutuhkan sesuatu, tetapi sebagai pola hidup sehari-hari. Kesetiaan sejati terlihat dalam setiap aspek kehidupan, termasuk hubungan dengan sesama dan tanggung jawab kita di dunia ini. Saudara-saudari, terdapat peringatan bahwa tidak semua orang yang menyebut nama Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Ini menekankan perlunya konsistensi antara kata-kata kita dan perbuatan kita. Hati yang tulus dan perbuatan yang benar merupakan indikator keseriusan iman kita. Ayat ini menyoroti bahwa tindakannya yang benar tidak hanya sumber dari pengetahuan akan Tuhan, tetapi juga dari hubungan yang intim dengannya. Intimasi dengan Tuhan melibatkan waktu dalam doa, pemujaan, dan pendalaman firman-Nya. Melalui hubungan yang mendalam ini, kita dapat pendalaman firman-Nya. Melalui hubungan yang mendalam ini, kita dapat lebih peka terhadap kehendak-Nya dan diilhami oleh Roh Kudus. Saudara-saudari, melakukan kehendak Bapa di surga mencangkup rasa hormat dan tunduk terhadap otoritas Tuhan. Ini berarti kita tidak hanya memilih apa yang kita sukai atau menganggap mudah, tetapi bersedia menanti dan mengikuti petunjuk-Nya, bahkan jika itu menantang atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Saudara-saudari, hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan melibatkan transformasi hati. Ini bukan hanya tentang memahami peraturan atau tata tertib, tetapi tentang proses hati yang diperbarui oleh kasih karunia Tuhan. Ketika hati kita berubah, perbuatan kita juga akan mencerminkan karakter Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, akhirnya melalui pemahaman ini, saya ingin mengajak kita untuk menjalani hidup yang tidak hanya religius, tetapi juga terhubung secara pribadi dengan Tuhan. Dengan itikat yang teguh untuk melakukan kehendak-Nya, kita dapat mengalami transformasi sejati dan menjalani saluran berkat bagi orang lain. Ayat ini mengajak kita untuk hidup dengan kesadaran bahwa hubungan pribadi dan ketaatan kepada Tuhan adalah fondasi yang kokoh bagi kehidupan yang bermakna. Semoga apa yang saya sampaikan melalui renungan hari ini dapat diterima dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Amin.